Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.'" Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, "Terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri." Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku kami bawa, ku membawa hidupku, ya Tuhan, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku membawa, hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri kita mau nyatakan, ku membawa, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Karena Engkaulah yang paling terindah buat kami, itu alasannya kenapa kami harus terus menyembah Engkau. Gak ada satupun atau apapun yang bisa menggantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau terindah, paling indah dalam kehidupan kami, Yesus. Tuhan berbicara kepada setiap kami pada sore malam hari ini. Kami percaya kalau kami hari ini hadir di tempat ini bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan, tapi karena Tuhan yang berhasil menemukan setiap kami. Dengan kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang kekal kepada setiap kami, Engkau selalu berhasil menarik kami kembali. Karena Engkau punya kerinduan untuk setiap kami. Kami anak-anak-Mu bisa hidup dalam rencana-Mu, Tuhan. Dan juga bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar Engkau berbicara oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, gimana kabarnya hari ini? Campur aduk ya. Puji Tuhan kalau hari ini saudara dalam keadaan yang luar biasa. Kalau hari ini pun saudara lagi dalam keadaan yang lagi enggak luar biasa juga tetap puji Tuhan, amin. Nah saudara, hari ini kita akan bahas satu tema yang saya rasa ini hal yang sangat penting untuk kita sama-sama terus hidupi. Kenapa? Karena sebagai orang percaya ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu untuk apa? Berjaga-jaga. Saya boleh minta tolong slide-nya ditampilkan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Karena segala sesuatu yang kita nggak jaga itu akan rusak atau menurun kualitasnya. Ya, saya mungkin bisa kasih contoh yang terdekat. Misalnya kalau kita nggak jaga pola makan, akan rusak berat badan kita ya, akan bertambah terus seperti saya sekarang ya. Lagi naik tidak turun berat badan saya ya. Jadi makan itu perlu dijaga, karena kalau kita nggak jaga pola makan, ya kita akan sakit. Ya itu penting juga, karena kadang kita itu waktu lagi sakit udah tahu misalnya nggak boleh makan yang manis-manis karena udah didiagnosa diabetes, tapi kita malah makan martabak manis ya. Ya terus ketika sakit kita bilang apa? Ini ujian dari Tuhan. Enggak. Kita harus mencintai Tuhan dengan akal budi, artinya pakai hikmat. Karena sudah ada sign dari Tuhan bahwa kita ini sebenarnya sudah ada area di dalam kehidupan kita atau tubuh kita ini perlu kita jaga. Kalau kita misalnya memang sudah didiagnosa ada diabetes, ya jangan makan manis-manis. Kalau udah didiagnosa misalnya ada kolesterol, ya jangan yang berminyak-minyak. Nah kalau kita nggak jaga, apa yang terjadi? Kita kan sakit. Jadi waktu kita dalam menjaga tubuh kita pun kita perlu jaga. Kenapa? Karena kalau kita nggak jaga, kita akan sakit. Sama juga kalau misalnya dalam hubungan. Kalau saudara nggak menjaga hubungan saudara dengan pasangan saudara, saudara berpikir ya udahlah ketika saya menikah, biarkanlah Tuhan yang menjaga hubungan kita. Nggak demikian saudara. Hubungan pun perlu dirawat, karena kalau hubungan yang tidak dirawat atau tidak dijaga, itu pun akan jadi masalah. Sama juga dengan kehidupan kita, ini yang kita harus sadari. Kalau kehidupan kita tidak kita jaga, ini akan jadi masalah. Seperti yang tadi saya bilang, kalau segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita tidak jaga, itu akan menurun kualitasnya atau malah jadi rusak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Nah hari ini kita akan bahas dalam kitab Yeremia. Kenapa? Karena di sini kita bisa belajar ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Kenapa? Karena saat itu Tuhan berikan perintah kepada Nabi Yeremia. Tuhan berikan perintah kepada Nabi Yeremia untuk mengatakan beberapa pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena saat itu bangsa Israel udah mulai membangkang. Mereka sudah nggak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka sudah mengandalkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka udah mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan bisa saja saat ini kita mungkin berada dalam kondisi hati yang demikian. Dan saya percaya kalau kita hari ini hadir, ada pesan Tuhan yang sangat spesial, yang sangat ingin Tuhan perdengarkan buat kita semua melalui firman Tuhan ini. Nah mari kita lihat dari poin yang pertama, kita akan lihat dari Yeremia 17 ayat 5-6. Saya akan bacakan buat saudara, saudara bisa perhatikan di depan. Yeremia 17 ayat 5-6 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ada 3 hal yang kita bisa perhatikan di sini. Next slide. Pertama, kalimat ini dimulai dengan kata ini, terkutuklah. Kenapa kita menjadi terkutuk? Kenapa bangsa Israel Tuhan peringatkan supaya mereka benar-benar mendengar firman Tuhan? Karena kalau mereka nggak mendengarkan firman Tuhan, ada dampaknya di sini. Terkutuk. Kenapa mereka menjadi terkutuk? Karena mereka mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan kekuatannya mereka sendiri. Bahkan hati mereka menjauh dari Tuhan. Ya kalau saudara perhatikan, ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Udah Kristen sih, rajin gereja sih, sudah pelayanan sih. Tapi terkadang kita masih mengandalkan manusia. Kita sering kecewa, dan biasanya kalau udah kecewa sama manusia, larinya dari Tuhan. Kan gak fair ya. Kita kecewa sama manusia, tapi kita larinya dari Tuhan. Udah gak mau ke gereja lagi, udah gak mau pelayanan lagi. Kenapa? Kita kecewa sama manusia. Ya, padahal firman Tuhan sudah katakan, terkutuklah mereka yang apa? Mengandalkan manusia. Ya, lihat kanan kiri, depan belakang, itu manusia. Jadi kita dilarang saling mengandalkan satu dengan yang lain, amin. Termasuk di dalam ini, dalam gereja. Gereja dipanggil sebagai tubuh Kristus atau keluarga Tuhan yang untuk berfungsi apa? Saling menopang, saling memperlengkapi, tapi bukan berfungsi sebagai pengganti Tuhan. Di sini ada ibu gembala yang luar biasa ramah. Dari saya zaman dulu khotbah di sini masih belum menikah sampai sudah menikah ya. Ibu selalu ramah, tapi jelas ibu yang ramah ini, yang baik ini ada kelemahannya. Kita nggak bisa mengandalkan gembala kita 100%. Karena firman Tuhan berkata, kita nggak bisa mengandalkan manusia. Pasangan saudara itu juga manusia. Jangan andalkan mereka 100%. Kenapa kita kecewa? Karena ada ekspektasi dalam pikiran kita. Kita mau andalkan mereka. Dalam pernikahan sering terjadi gitu kan. Kita mengandalkan treatment atau perlakuan dari pasangan kita. Karena mereka kalau berlaku baik sama kita, kita bahagia. Ya. 1 waktu, 2 waktu mungkin mereka bisa treat atau perlakuan kita dengan baik. Tapi di momen tertentu, di musim tertentu, mungkin perlakuan yang dulu dia pernah berikan waktu awal-awal pernikahan berubah. Dan kita kecewa, dan kita bilang, kayaknya kita gak cocok deh, mendingan pisah aja. See? Padahal problemnya bukan di pernikahannya. Problemnya di ekspektasi kita yang salah menilai manusia, di mana kita menilai mereka dan kita mengandalkan mereka 100%. Makanya Tuhan bilang, melalui Nabi Yeremia, disampaikanlah kepada bangsa Israel, terkutuklah manusia yang apa? Yang pertama, mengandalkan manusia. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mungkin sudah kasih konfirmasi kepada setiap kita. Tuhan akan tolong kita. Tapi biasanya karena tekanan dalam kehidupan kita, kita cari pertolongan apa? Di luar Tuhan. Tuhan udah bilang Tuhan akan kasih terobosan dalam keuangan misalnya. Kita udah kepepet banget. Tapi entah kenapa iklan pinjol lebih menarik. Sehingga kita klik. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam mempertahankan rumah tangga kita, kita masih andalkan kekuatan kita sendiri. Dalam pelayanan mungkin kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bahkan dalam hidup dengan Tuhan, kita masih mengandalkan apa? Kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, kehebatan kita. Dan apa yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel? Terkutuklah. Kita juga sering ya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bahkan ini, hatinya menjauh dari Tuhan. Biasanya kayak gitu. Kalau udah gak mengandalkan Tuhan, biasanya udah menjauh dari Tuhan. Dan kita masuk dalam jebakannya si jahat atau iblis. Kalau saya sering bilang begini, kalau iblis belum bisa buat kita jatuh, iblis akan buat kita jauh. Kita lebih bersemangat kalau nonton sinetron, FTV, TikTok, Instagram. Tapi kalau ajak doa, malasnya luar biasa. Suntuk lagi doa, padahal doa kan harusnya sukacita ya. Diajak doa, diajak dobar, doa bareng, gak mau. Nobar, ayo nonton bareng kan, semangat. Kalau anak muda, mabar, main bareng, semangat. Tapi kalau ajak dobar, gak mau, males. Perhatikan baik-baik saudara. Alkitab mengatakan kalau kita sudah hatinya menjauh dari Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel katakan, terkutuklah. Dan dampak
dari orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan ini saudara. Seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun saudara. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini dampak yang Tuhan mau coba kasih gambaran kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Ini loh kalau kamu andalkan manusia. Ini loh kalau kamu mengandalkan dirimu. Ini loh kalau kamu menjauh dariku. Jadi ternyata gak semua masalah dalam kehidupan kita itu karena Tuhan. Seringnya karena kita yang jauh dari Tuhan, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Tuhan ada masalah? Ada. Tapi dalam Tuhan masalah dalam masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Masalahnya ada tapi dalam proses pendewasaan. Tapi terkadang dalam kehidupan kita ada masalah karena kitanya yang bermasalah. Amin. Nah mari kita lihat. Ada begitu kontras situasi yang terjadi. Kalau di ayat yang kelima dan 6, bagaimana Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Dan dampak dari situ adalah situasi yang gak enak, situasi yang gak baik. Tapi kontras dengan ayat yang ke-7 sampai 8 berkata begini. Next slide. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada, tadi kita nyanyi lagunya kan? Aku di Bekasi. Oh gak diberkati ya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Next slide. Ini kontras banget kalau saudara perhatikan. Ya, kalau yang pertama dia menjadi terkutuk. Keadaannya terkutuk kenapa? Karena mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hati yang menjauh dari Tuhan, yang berbeda dengan situasi yang satunya lagi. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa dampak dari orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan? Apa dampaknya? Ini dampaknya saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering akan terjadi? Terjadi. Tapi enggak khawatir. Sama juga dengan kehidupan kita. Masalah terjadi ada banget, tapi kita enggak khawatir. Kenapa kita enggak khawatir? Karena kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya enggak khawatir dalam tahun yang kering. Perhatikan kalimat yang terakhirnya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tanda-tanda orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tetap berbuah baik meskipun keadaannya enggak baik. Lihatnya di situ saudara. Karena orang kalau dalam keadaan yang baik, semuanya bilang, Tuhan baik, rajin ibadah, rajin saat teduh, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Coba dalam keadaan yang gak baik, kita semua diuji di situ. Tapi kalau kita semua mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, mau dalam situasi yang gak baik, ada buah baik yang tetap kita berikan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan selanjutnya, dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata begini. Betapa liciknya hati. Kok unik banget. Ada kontras dari situasi terkutuk dan diberkati. Dari orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan menjauh dari Tuhan. Dengan orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mau sampaikan ini melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah apa? Membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat mengetahuinya? Jawabannya ayat ke-10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Makanya kalau saat-saat ini kalau saudara perhatikan di sosial media, di YouTube, dunia lagi mengajarkan begini, percaya hatimu. Ikuti kata hati.
Trust your heart. Buat kita orang percaya, Tuhan mengatakan kepada kita, percaya kepadaku. Beda banget. Kenapa? Hati kita licik. Kita nggak bisa mengandalkan apa yang muncul dalam hati kita. Karena hati kita ini betapa licik. Kita kadang dalam pelayanan pun dalam gereja kita bersembunyi. Gereja jadi pesugihan. Datang ke dalam pelayanan tapi kita cari pesugihan. Kayak Tuhan gak jadi yang paling indah untuk kita cari. Kita mengatakan Tuhan baik kalau keadaan kita lagi baik. Hubungan kita dengan Tuhan pun transaksional. Hanya semangat kalau Tuhan berikan jawaban buat kita. Kalau Tuhan gak kasih jawaban, enggak, Tuhan gak baik. Transaksional, harusnya relasional. Next slide, kalau saudara perhatikan di sini. Ternyata kenapa kita mengandalkan manusia, kenapa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kenapa? Masalah hati. John Calvin pernah bilang begini, hati manusia adalah pabrik berhala. Itu kenapa proses kita di dalam Tuhan adalah proses untuk mengubah hati kita, untuk terus terarah kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Dengan segala kewaspadaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita. Karena cenderung hati kita mengandalkan manusia. Hati kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hati kita sering menjauh dari Tuhan. Perhatikan kondisi hati kita. Karena itulah area yang Tuhan akan terus cecer dalam kehidupan kita. Jangan heran kalau misalnya saudara dulu mungkin berpikir, oh saya sudah ampuni istriku, orang tuaku. Tiba-tiba dalam situasi tertentu, ternyata ada goncangan. Sehingga kita sadar, ternyata saya belum ampuni papa ya. Belum ampuni saudara saya. Dulu saya pikir saya sudah. Kenapa saya merasa oke dengan itu? Karena mungkin belum ketemu pemicunya. Tapi ketika pemicunya muncul, kita udah mulai kesel lagi, pahit lagi, kecewa lagi, dan benci lagi. Jaga hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Kalau saudara perhatikan, kira-kira dari bagian yang terkutuk ini, kita sebagai manusia bisa gak sih saudara? Hati kita benar-benar murni 100%. Sulit buat kita. Setiap hari yang kita jalani, kalau saudara perhatikan situasi ini, kita adalah orang-orang yang layak mengalami yang namanya kutukan dari Tuhan. Satu hal yang harus saudara perhatikan dari sini ya, ternyata ya, satu hal yang pantas kita terima adalah kutukan. Kenapa? Kita sering mengandalkan manusia. Kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Kita sering menjauh dari Tuhan. Kalau kita kumpul hari ini adalah bukan orang-orang yang sering mengandalkan Tuhan. Betul, pernah kita andalkan Tuhan, pernah kita percaya sama Tuhan. Tapi dalam perjalanan terkadang kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menjauh dari Tuhan, mengandalkan manusia. Dan kalau lihat dari pola ini saudara, kita layak terima yang namanya situasi ini. Terkutuk. Tapi ini ada kabar baik buat kita semua saudara. Yesus mengambil situasi ini. Dia menerima segala konsekuensi dari segala kelemahan kita, kebodohan kita. Dia menerima situasi terkutuk untuk menggantikan kita semua yang layak terima kutukan karena segala kesalahan kita. Galatia 3:13-14 bilang begini saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu saudara. Kita semua lagi berobat jalan saat ini. Masih begitu banyak struggle yang kita hadapi. Kita pernah kuat, ternyata gak selalu kita bisa kuat. Kita jatuh bangun. Kalau kita lihat dalam Yeremia 17 tadi, layak kita terima yang namanya situasi, yang namanya kutukan. Karena segala pelanggaran kita, karena segala kesalahan kita, karena segala kelemahan kita. Tapi Yesus mengganti kita semua. Kutukan itu Dia terima. Supaya apa? Saya dan saudara menerima berkat Abraham yang dijanjikan Tuhan buat kita semua. Dia menerima kutuk itu. Next slide. Dia terkutuk di atas kayu salib. Dia terima semuanya. Dia menggantikan kita saudara.
Itu kenapa kalau saudara mungkin bertanya, kenapa sih Yesus harus disalib? Salah satu alasnya ini. Karena dia menggenapi perintah Tuhan. Di mana Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Dan orang yang digantung di atas kayu salib dikatakan terkutuk. Kita sering gak taat, kita sering lari. Kita sering berbuat dosa, tapi anugerah Tuhan buat kita semua. Konsekuensi yang harusnya kita terima saudara. Dia ambil semuanya, menggantikan kita semua. Supaya pada akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini gak lagi hidup seenak-enaknya. Ingat strategi iblis dari dulu selalu sama kalau saya sering bilang. Ya, iblis akan buat kita terpikat. Lalu apa? Kita mendekat. Lama-lama kita terikat. Kita manusia mau bebas. Ujungnya bablas. Ujungnya susah lepas. Tapi kabar baik buat kita semua. Kristus sudah mati buat kita semua. Ikatan itu, kuasa dosa gak punya kuasa lagi. Iblis lagi bohongi dalam pikiran kita mungkin saat ini. Saya susah lepas dari ketergantungan ini. Saya susah lepas dari kecanduan ini. Saya gak bisa mengampuni. Iblis kasih kebohongan kepada kita semua. Padahal Tuhan sudah gantikan kita semua. Dan dia mau kita semua menghidupi identitas yang dia sudah berikan kepada setiap kita. Dulu, betul, sebelum Tuhan menyelamatkan kita, kita adalah orang-orang yang layak terima kutukan. Tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita telah diselamatkan. Dan kita hari ini mau menghidupi status kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi apa? Akulah yang memilih kamu. Perhatikan baik-baik, ini ayat yang sangat terkenal tapi maknanya begitu dalam dan begitu besar. Ini bicara tentang anugerah Tuhan saudara. Ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kita gak berdaya untuk meraih Tuhan. Kita gak bisa untuk merengkuh Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Tapi Tuhan yang pilih kita. Sebuah kehormatan yang besar. Kita yang layak terima kutukan, yang pantas terima ketidaklayakan. Karena kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Tapi Tuhan yang pilih kita. Kenapa Tuhan mau sampaikan ini? Karena kalau kita fokus kepada kitanya, kita pasti akan kecewa. Jangan andalkan dirimu. Kita pernah gagal, kita pernah pergi, kita pernah jatuh. Tapi ingat baik-baik, Tuhan gak pernah salah memilih kita. Alkitab mengatakan sekali lagi, akulah yang memilih kamu. Bagian B-nya dikatakan begini, dan aku, perhatikan baik-baik, telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Makanya buat kita sebagai orang percaya, kita harus sadar benar. Yesus mengambil konsekuensi dari segala kesalahan kita. Dia menjadi kutuk, dia terima kutuk semuanya. Supaya apa? Kita gak lagi fokus untuk keluar dari dosa saja. Tapi kita mau fokus untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Bagian C-nya ini yang kita sama-sama mau bahas sebentar. Yang sering salah diartikan. Karena bagian C atau bagian terakhir dari ayat 16 ini indah sekali saudara. Kalimatnya begini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Waduh, ayat ini senang sekali kita klaim-klaim. Makanya kita sering minta apapun kepada Tuhan. Padahal kalau saudara perhatikan konteks dari ayat ini. Artinya begini. Apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dengan tujuan untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan pasti berikan. Ayat ini muncul, kalimat ini muncul bukan di depan. Tapi di yang terakhir. Kenapa? Karena Yesus mau sampaikan kepada kita semua bahwa apapun yang kamu minta untuk apa? Mengasihi orang. Melayani Tuhan. Menghormati orang lain. Diberikan kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Bapa Tuhan kita pasti akan berikan kepada kita. Makanya sadar benar baik-baik buat kita semua. Berjaga-jagalah. Untuk apa? Bukan sekedar untuk lepas dari dosa. Tapi berjaga-jagalah untuk kita terus berbuah. Karena Tuhan kasih solusi buat kita semua. Apapun yang kita minta dengan tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Gak mungkin gak dikasih. Permasalahannya permintaan kita masih semua tentang kita.
Tapi segala sesuatu yang kita minta dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, Alkitab mengatakan dia pasti akan berikan kepada kita. Makanya next slide. Ya, kalau saudara perhatikan di sini. Yesus terima segala kutukan ini. Supaya apa? Kita bukan sekedar diberkati, tapi kita semua menjadi berkat. Perjanjian lama berbicara tentang yang tadi, kalau saudara perlihat hukum Taurat. Tuhan tetap setia pada perintahnya. Yang salah dihukum. Tuhan gak ubah perintahnya. Yang Tuhan ubah, siapa yang dihukum? Yang harusnya kita yang dihukum karena kebodohan dan dosa kita. Dia ubah, dia yang jadi manusia. Terima segala dosa kita. Supaya apa? Di dalam perjanjian baru yang saat ini, kita bukan sekedar fokus diberkati, tapi kita fokus untuk menjadi berkat. Karena kalau saudara perhatikan di ayat yang terakhir tadi dikatakan begini, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya akan tutup dengan statement ini saudara. Pada akhirnya begini, teruslah berjaga-jaga supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi juga teruslah berjaga-jaga supaya hidup kita terus berbuah. Next slide, boleh dibantu? Saya akan tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Next lagi. Saya undang pemain musik ke depan. Pertama saudara, mari sama-sama kita renungkan. Saudara bisa bawain dalam rumah juga, terus saudara renungkan sama-sama. Yang pertama, apakah kita sudah menyadari bahwa kita sebenarnya layak menerima kehidupan yang terkutuk karena kelemahan kita? Pertanyaan yang kedua, apakah kita percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala kutukan karena dosa kita? Yang ketiga, apakah kita percaya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saja kita semua dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau menghidupi identitas kita dan pergi menghasilkan buah? Bila pertanyaan reflektif ini kita coba jawab dalam hati kita. Karena saya percaya kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Kasih Tuhan yang kekal akan memburu kehidupan kita. Dan karena anugerahnya Tuhan, dia akan pulihkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih karena Engkau terus berjaga-jaga buat kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Kami pernah lalai, kami pernah pergi menjauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bahkan mengandalkan manusia. Hidup kami taruh kepada manusia. Keberhargaan kami, sukacita kami bergantung pada, kami letakkan kebergantungan itu kepada bagaimana orang memperlakukan kami. Kami mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau terus berjaga-jaga buat kami. Engkau ingatan kami hari ini Tuhan. Ini bentuk anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Kami sepantasnya layak terima kutukan. Karena segala kebodohan, kelemahan yang kami miliki Tuhan. Ketaatan kami satupun tidak pernah bisa menggantikan segala kebodohan-kebodohan yang pernah kami lakukan. Upah dosa adalah maut. Dosa kecil, dosa besar itu upahnya adalah maut. Kami layak terima maut, kami layak terima kutukan. Tapi Engkau Yesus mengambil kutukan itu. Ditimpakan kepadamu. Engkau yang tidak bersalah dibuat jadi bersalah. Kami yang layaknya ditimpa kutuk maut karena setiap kesalahan yang kami lakukan. Tapi Engkau datang menggantikan itu semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan telah memilih kami semua. Dan saat ini, kami bukan anak-anak kutukan. Tapi kami adalah anak-anak perjanjian. Anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan cintai. Karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Kami percaya ada pesan Tuhan yang begitu spesifik Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kami yang dulu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami, menjauh dari Tuhan, kami belajar Tuhan.
Anugerah Tuhan mendekatkan kami kembali lagi kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu kami bisa memanggil Engkau saat ini Abba, Bapa. Artinya di segala situasi yang kami hadapi Tuhan, Engkau ada sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dengan kasih-Mu yang kekal kepada setiap kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sering gagal, tapi Engkau gak pernah salah pilih kami. Kayak firman-Mu berkata, bukan kamu yang pilih tapi aku yang pilih. Dan mustahil Tuhan membuat keputusan yang salah. Waktu Tuhan katakan, kami semua adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Ini yang mau kami katakan Tuhan kepada-Mu saat ini. Kehormatan Tuhan buat kami semua. Kalau kami bisa dipilih oleh Engkau. Kami bisa dijadikan anak oleh Bapa yang kekal. Kehormatan buat kami Tuhan, karena kami banyak salahnya, banyak dosanya, banyak ketidaktaatannya. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan telah memilih kami semua menjadi anak-anak-Mu. Sebuah kehormatan buat kami semua Tuhan. Dan kami juga mau meresponi panggilan untuk menjadi anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk pergi dan menghasilkan buah. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami hanya menuntut diberkati tapi lupa bahwa Tuhan mengubah identitas kami supaya kami gak lagi fokus sekedar diberkati saja. Tapi kami mau menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Alkitab mengatakan apapun yang kami minta kepada Tuhan. Dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk mengampuni, untuk berbuah, untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti akan berikan kemampuan untuk setiap kami itu bisa melakukan itu Tuhan. Kami mau berjaga-jaga atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau terus berjaga-jaga atas kami. Kami gak mau lagi terjerat. Sampai kami akhirnya susah lepas Tuhan. Kami terikat dengan segala pilihan-pilihan yang kami lakukan. Kasih-Mu sanggup melepaskan kami dari ikatan-ikatan kecanduan, ketergantungan. Karena kasih-Mu begitu besar yang mampu melepaskan segala hal yang mencoba mengikat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sadar benar. Kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami mau menghidupi panggilan kami. Dimana kami bukan sekedar mau untuk tidak berdosa saja. Tapi kami juga mau untuk terus berbuah. Dan kami mau berjaga-jaga atas hidup kami. Supaya kami bisa menghidupi identitas kami yang sejati sebagai anak-anak-Mu. Yang mau terus berbuah dan buah kami itu terus tetap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki-Mu. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Materaikan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hati kami percaya. Setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar gak akan kembali dengan sia-sia. Kami terima firman Tuhan ini. Kami terima Tuhan, kami percaya firman-Mu telah memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang bersyukur kepada Tuhan, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Baik saudara semua,
kita diingatkan kembali untuk berjaga-jaga dalam hal kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Ya, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berkat-Mu, hidup-Mu akan terus mengeluarkan buah yang baik sampai akhir hidupmu. Ya, kalau di sini mungkin saya paling muda. Amin toh? Amin ya. Jadi menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Bukan hanya uang, tapi kehidupan kita. Hidup kita seluruhnya. Dari masa kecil, remaja, muda, terus sampai senior, usia emas. Terus bagikan berkat apa yang engkau ada. Dan sampai hari ini saya terus berbuah. Sampai hari ini masih memberkati orang lain. Tidak hanya pelayanan secara roh, materi pun Tuhan sediakan untuk kita boleh menjadi berkat. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam hidup kita tidak ada yang bisa diandalkan. Kenapa banyak anak muda di luar sana kacau hidupnya, saling membuli di luar, ya, narkoba dan sebagainya, berantem karena banyak mengandalkan manusia. Siapa manusianya? Mungkin orang tuanya yang tidak bisa mencukupkan apa yang diharapkan. Suami dan istri banyak berpisah karena saling mengandalkan satu dengan yang lain. Padahal kita harusnya mengandalkan siapa? Tuhan kita yang tidak pernah berubah kasih. Amin. Siapa mau mengandalkan Tuhan? Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Aku mengandalkan Engkau. Dan sore hari ini kita juga akan memberkati hamba Tuhan Bapak Riko dan istri yang sudah memberkati kami sore hari ini. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Di masa mudanya sudah menjadi berkat dan lanjut terus sampai kapanpun Tuhan berkenan untuk memakai hidupnya, menyelesaikan amanat agung Tuhan kemanapun mereka berada. Jadi berkat dimanapun Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kemampuan dan hikmat dan berkat secara materi Tuhan penuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua akan mengakhiri ibadah ini dan siapkan hati untuk bawa pulang berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan terus berjanji tetap setia sampai Tuhan datang kembali, dan terus intip dengan Tuhan dari hari ini sampai Dia datang kembali. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara sebelum meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.